Oke, selamat pagi anak-anak. Di sini perkenalkan dulu karena saya guru baru sebagai guru prakarya kalian. Jadi saya memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Agus Irwanto Tarigan SPD. Jadi nanti untuk semester ini mulai Bapak yang akan mengajar tentang prakarya. Mungkin itulah pengenalan, nanti kita akan pengenalan lebih lanjut lagi di pelajaran berikutnya. Jadi pertama dulu topik kita adalah tentang kerajinan. Di dalam bab 1 ada kerajinan bahas limbah keras. Di slide bisa kalian lihat bahwa dimana limbah keras adalah yang berbentuk keras, padat, dan tidak mudah untuk berubah bentuk. Jadi harus didaur ulang dengan beberapa cara agar dapat menjadi barang yang berguna dan tidak menimbulkan masalah lingkungan. Jadi di sini yang terdahulu itu bisa dilakukan pengolahan melalui beberapa cara. Bisa dilihat di slide juga, sanitasi, yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. 2. Pembakaran, jadi dibakar dia secara lama, jadi dibentuk dengan pembentuk yang sudah disediakan. Begitu juga 3. Penghancur sampah. Mungkin bisa kita banyak lihat dihancurkan di video-video juga, dihancurkan mobil. Jadi nanti juga arahnya ke pembakaran atau pemanasan. Untuk lebih jelasnya juga nanti bisa kalian baca nanti di buku pegangan kalian di halaman pertama. Kita masih pembelajaran pertama. Jadi yang seterusnya itu ada prinsip kerajinan bahan limbah keras. Jadi pengolahan limbah keras maupun organik memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan sistem 3R, yaitu recur, reuse, and recycle. Itu kalian udah pelajari. Misalnya recycle, mendaur ulang limbah keras menjadi kerajinan tangan. Berarti itu kan mengatasi masalah lingkungan yang mengganggu pada kehidupan. Banyak sekali itu limbah-limbah yang mengganggu. Jadi dengan prinsip kerajinan ini dapat mengurangi masalah-masalah lingkungan, baik itu pencemaran lingkungan. Di slide bisa kalian lihat juga ada jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Yang pertama itu adalah limbah keras organik. Limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang pejal, solid, kuat, dan tidak mudah berbentuk, atau berasal dari sumber daya alam daratan dan laut. Contohnya itu cangkang kerang laut, sisik ikan keras, tulang ikan, tulang hewan berkaki 4. Itu semuanya bisa kita daur ulang menjadi kerajinan tangan. Daripada menjadi sampah di laut ataupun di pantai, itu bisa kita gunakan atau manfaatkan menjadi kerajinan tangan dan bisa menghiasi beberapa tempat termasuk rumah atau gedung-gedung lainnya. Yang kedua itu adalah limbah keras anorganik. Jadi limbah yang terdiri atas kandungan bahan yang kuat, tidak mudah dihancurkan. Contohnya plat dari logam, pecah-pecahan keramik, botol plastik, kaleng-kaleng. Nah, itu tadi yang Bapak bilang tadi melalui pemanasan atau pembakaran. Itu bisa didaur ulang istilahnya.
Itulah dihancurkan dulu, baru dipanaskan, baru ditaruhkan ke pembentukan. Dan pengolahan bahan limbah. Jadi ada pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. Bisa kalian lihat juga di slide, yaitu pemilihan bahan ilmiah, yaitu seleksi bahan ilmiah apa yang digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Itu harus kita tentukan dulu sebelum diproduksi. Dan pembersihan limbah, jadi limbahnya dulu harus kita bersihkan terlebih dahulu. 3. Pengeringan. Jadi pengeringan dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari, atau dapat juga secara langsung dengan dibersihkan menggunakan lap kering. 7. Pewarnaan. Itu bisa dicat. Jadi yang kelima itu pengeringan setelah pewarnaan. Yang keenam adalah penghalusan bahan agar siap pakai. Jadi bahan limbah yang sudah kering dapat di finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya, seperti dipotong, ditempa, dilem, digerinda, dan diamplas. Nah, jadi mungkin ini aja yang bisa Bapak sampaikan secara singkat. Dan untuk tugas bisa kalian lihat nanti di slide selanjutnya. Mungkin itu Bapak ucapkan terima kasih dan kerjakan tugasnya secara sebaik mungkin dan semangat. Terima kasih. Selamat pagi.